Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anakku pada pembahasan materi kali ini. Kali ini Ibu akan membahas materi yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur yaitu zat tunggal yang terdiri dari atom-atom sejenis yang berikatan secara kimia. Kemudian unsur ini tidak dapat diuraikan dengan reaksi biasa. Sebagian besar merupakan unsur alam yang tercipta tanpa campur tangan manusia. Nah, contoh nama unsur dan lambangnya penulisan, yaitu kalian bisa perhatikan tabel di bawah ini. Nah, ini adalah nama-nama unsur, ada tembaga, besi, karbon, dan sebagainya. Kemudian nama latinnya adalah ini dan lambang unsurnya untuk tembaga adalah Cu, besi itu lambang unsurnya Fe. Nah, kalian bisa lihat ya, ini. Kemudian yang kedua adalah senyawa. Senyawa itu zat tunggal yang terbentuk dari dua atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Senyawa ini terbentuk melalui reaksi kimia dengan perbandingan tetap. Sifat masing-masing unsur berubah setelah membentuk senyawa. Nah, contoh nama senyawa yaitu ada natrium klorida, karbon monoksida, karbon dioksida, aluminium sulfat, hidrogen sulfit, kalium nitrat, kalium nitrit, kalsium hidroksida, dan natrium hidroksida. Nah, ini adalah nama-nama senyawa. Kemudian yang berikutnya adalah campuran. Campuran yaitu zat yang terbentuk dari zat berbeda melalui proses fisika. Campuran zat ini memiliki perbandingan yang tidak tetap dan sifat pembentuk campuran ini tidak berubah. Nah, contoh campuran yaitu ada udara, air tanah, air laut, pasir, tanah, asap, dan lain-lain. Nah, campuran ini dibedakan menjadi campuran heterogen dan campuran campuran homogen. Nah, untuk campuran heterogen ini, zat-zat penyusunnya dapat dibedakan secara kasat mata. Campuran heterogen dibedakan menjadi koloid dan suspensi. Koloid adalah campuran antara dua atau lebih zat di mana zat penyusunnya tersebar dalam zat tersebut. Nah, contohnya adalah keju, santan, dan tinta. Kemudian suspensi adalah campuran zat padat dalam zat cair atau gas, tetapi zat padat tidak larut. Nah, contohnya adalah ada air dengan pasir, air yang dicampur dengan pasir. Itu termasuk campuran heterogen suspensi. Kemudian untuk campuran homogen atau larutan, campuran di mana zat-zat penyusunnya tersebar secara merata, yang namanya homogen itu merata ya. Nah, contohnya ada larutan cair yaitu ada larutan teh, air, garam. Kemudian larutan padat yaitu perunggu, kuningan, dan lain-lain. Nah, ini adalah untuk perbedaan antara senyawa dan campuran. Kalau senyawa itu terbentuk dengan perbandingan tetap, sedangkan campuran terbentuk tanpa perbandingan tetap. Kalau senyawa itu tidak mempunyai sifat zat asal, namun campuran masih mempunyai sifat zat asal. Senyawa terbentuk dari beberapa unsur, sedangkan campuran terbentuk dari beberapa zat. Senyawa tidak dapat diuraikan secara reaksi kimia biasa, sedangkan campuran dapat dipisahkan dengan reaksi kimia biasa. Nah, untuk selanjutnya adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu perubahan pada zat yang tidak menimbulkan terjadinya zat baru. Nah, ini adalah yang kalian perlu pahami ya. Jadi perubahan fisika ini ditandai oleh wujud yang berubah. Nah, ciri-ciri perubahan fisis yaitu terjadi perubahan wujud, contohnya menguap, membeku, kapur barus dan iodium menyublim, mentega meleleh menjadi cair. Kemudian terjadinya perubahan ukuran, contohnya kertas dipotong-potong, kayu dipotong-potong, dan sebagainya. Kemudian perubahan volume, contohnya termometer berisi raksa atau alkohol.
memuai jika menyentuh permukaan yang panas, sehingga dapat digunakan sebagai pengukur suhu. Kemudian terjadinya perubahan bentuk zat, contohnya yaitu plat besi ditempa menjadi pisau, dan batangan emas diubah menjadi gelang emas. Kayu dapat dibuat meja atau kursi atau lemari dan lain-lain. Nah, ini adalah ciri-ciri perubahan fisik. Contohnya, nah ini besi dipanaskan akan memuai, air didinginkan akan membeku, air dipanaskan suhunya akan naik, es dipanaskan akan mencair, baju dijemur akan kering, dan kapur baru selama kelamaan akan habis, yaitu karena menyublim. Itu adalah contoh perubahan fisika. Nah, kemudian terjadinya pelarutan, yaitu gula dilarutkan dalam air. Nah, ini contoh perubahan fisika juga. Kemudian terjadinya perubahan bentuk energi, contohnya yaitu lampu pijar menyala dan kipas angin berputar. Nah, kemudian perubahan kimia yaitu perubahan pada zat yang menimbulkan terjadinya zat yang baru. Nah, ini adalah perbedaan dari fisika dan kimia ya. Kalau pada kimia yaitu terjadinya zat yang baru. Nah, ciri-ciri perubahan kimia yaitu perubahan warna, perubahan suhu, kemudian pembentukan gas, pembentukan endapan. Nah, ini contohnya. Kemudian perubahan kimia ini dapat ditandai dengan terjadinya perubahan rasa, perubahan warna, terjadinya endapan, pelepasan energi, dan terbentuknya gas dan bau. Contoh perubahan kimia yaitu ada besi yang berkarat, kemudian kedelai dibuat tempe atau tahu, kayu dibakar jadi arang, kemudian nasi menjadi bubur. Nah, itu contoh-contoh perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini, nah tadi sudah ya, sudah saya sampaikan. Nah, kemudian ada ketela dibuat kue, kayu melapuk, minyak dibakar jadi gas, menimbulkan bau, daun-daun mengering sehingga menjadi kuning, dan pelepasan energi. Itu adalah contoh perubahan kimia. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.